Hi ho, welcome back to my channel. In this video, we're going to talk about the Marvel and DC when we're going to compare it. Kenapa Marvel lebih bagus daripada DC? Oke, kita compare-nya ke yang udah tayang aja ya. Jangan ke yang ke depan-depannya. Mungkin at the end of the video, I'm going to talk about how the future of the Marvel and the DC's one. DCU and MCU actually. Marvel itu punya dua sinematik. Ada yang MCU, ada yang X-Men. Sementara yang DC baru memunculkan satu universe yaitu DCEU. Ya kan? Nah, kita ngomongin tentang Marvel dulu. Seperti yang kalian tahu, aku nonton kedua dari DC-nya aku nonton, dari Marvel-nya aku nonton. And I don't miss one. No one. Not one. Jadi basically aku udah nonton si superhero things ini dari aku umur 4 sampai 5 tahun, dimana pertama kali film superhero yang aku tonton adalah Spider-Man, Hulk, Iron Man. Ya, dari situ. Terus untuk DC, aku udah nonton ini saat Batman-nya itu Batman Forever yang ada Poison Ivy, terus yang ada Penguin-nya, yang ada Joker, yang ada Two-Face. Ya. Superman Return, Superman yang 2003 itu adalah film pertama yang aku tonton di bioskop. Jadi saat itu aku baru masuk bioskop itu pas 2003 atau 2004 gitu, aku nonton Superman Return kalau nggak salah, iya judulnya Superman Return. Terus in the next years up, I still watch those kind of movie. I like action. I don't really like romance that much. Like people or women in my age watching a lot of tons of romance movie, but I'm sorry, I'm not really into romance movie. I love to watch the action movie like The Hitman's Wife's Bodyguard. I watch them. And for Guy or Shang-Chi. Yeah, I really love those kind of stuff. Anyway, kita ngomongin dulu Marvel. Dimana Marvel sebetulnya, aku jujur, aku suka banget Marvel karena mereka itu punya line yang jelas. Maksudnya itu, oh si ini dari sini, si ini dari sini. Saat di Avenger yang kita nggak tahu hanya 2 karakter, yaitu si Hawkeye atau si Clint sama si Nat atau Black Widow. Kita nggak tahu nih 2 orang ini siapa. Walaupun si Nat sebetulnya udah ada di Iron Man, ya kan, Iron Man 3. Dan si Clint yang benar-benar baru, yang tidak pernah dikenalkan di film manapun, si Clint tiba-tiba muncul. Tapi lucunya, kita ngeh siapa Clint itu, yang bisa di link dari Nick Fury. Terus Marvel itu jarang banget masukin karakter yang memang belum di develop, yang belum kita tahu akan ada karakter itu. Contohnya Scarlet Witch atau Twins, siapa? Maximoff Twin. Mereka diperkenalkan itu dari Captain America yang Winter Soldier. Itu di the end of the movie itu ada diperkenalkan si Scarlet Witch sama si Pietro. Ya kan, si Wanda sama si Pietro. Dan muncullah mereka di Avenger Game of Ultron. Selain itu, mereka juga punya line yang menurut aku, oh dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dengan karakter yang tetap. Bentar dulu, tapi kan itu Spider-Man ada 3 orang nih. Ada si Tobey Maguire, ada Andrew Garfield, sama sekarang Tom Holland. Tapi we knows this. We knows all of it. Hulk juga permainnya ada 3, yang Hulk 2003, yang Incredible Hulk sama Mark Ruffalo. Beda. Tapi mereka punya jalan cerita yang sama loh. Oh, si Hulk ini dari mana? Dari Gamma.
Dan kedua ini agak beda nih sama si Mark Ruffalo yang udah masuk Avenger. Tapi beginilah, maksudnya karakter utama yang di face di The Avenger yang pertama kali yaitu ada Thor, yang tentu saja dari Thor pertama sampai Avenger Endgame kemarin pemainnya sama kan, si Chris Hemsworth kan, ya kan? Yang kedua face-nya Iron Man, dari awal Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3, terus Avengers sampai Endgame kemarin sampai dia mati, pemainnya tetap Robert Downey kan. Nah sekarang nih Captain America nih, Captain America dari awal, dari the first Avenger, terus dari Avenger-nya juga, terus ada Winter Soldier, terus di Civil War sama kan Chris Evans, gak berubah kan. Terus lagi buat karakter si Black Widow sama, Clint sama, Hulk, Mark Ruffalo dari The Avenger sampai sekarang sama pemainnya, walaupun awalnya Hulk punya 3 pemain dengan judul Hulk yang berbeda, Hulk, Incredible Hulk, sama The Avenger yang dimainin sama Mark Ruffalo. Konsisten kan, kita tahu kan, oh si ini adalah si ini. Terus di movie-nya kayaknya ini nyambung nih sama yang ini. Kayak kemarin nonton Shang-Chi, kalian perhatiin gak? Oh ini nyambung nih sama The Multiverse nih, sama Doctor Strange nih, nyambung nih. Oh ini nyambung juga nih sama The New Avenger, ya kan? Ada linknya kan? Terus kalian bisa bayangkan gak sih apa yang kita bayangkan saat Marvel lagu, ya kan? Lagunya familiar kan, nempel kan. Bentar, Marvel, oh Captain America nya si Chris Evans, Steve Rogers, oh si Iron Man nya Robert Downey Jr., oh Scarlet Witch, oh si Captain Marvel Brie Larson. Sorry tadi lupa, Scarlet Witch Elizabeth Olsen, terus Natasha Romanoff si Charlotte Johansson, Hulk Mark Ruffalo, Thor, oh my god, Chris Hemsworth, Star-Lord Chris Pratt, Gamora, oh iya gue tahu nih siapa Gamora yang main di Avatar kan. Oh Karen Gillan jadi Nebula kan. Oh si Thanos, kita tahu, semua tahu Thanos siapa, karena di si Thanos nih belum muncul di satu film manapun kecuali di Guardian of Galaxy. Tapi setelah ada The Avenger yang Infinity War, kita tahu siapa Thanos, iya nggak? Iya kan? Itulah yang aku maksud dengan cara menyampaikan karakter development yang bagus ada di Marvel. Terus apa lagi? Kita sebagai audiens ngerti kan mereka mau kemana, ngerti kan? Oh Iron Man dulu dia diginiin, terus dia punya reaktor di dadanya, terus dia begini agar dia tetap hidup, dia begini. Oh dia begini. Oh Chris Evans dulu Steve Rogers dulu dia krempeng, tapi dia punya jiwa yang bagus, dia punya jiwa soldier. Untuk apa? Untuk membela negaranya. Terus dia pakein apa? Dia pakein serum, akhirnya dia jadi berotot, dia jadi awesome gitu ya. Itu juga kita maksudnya kan, ngerti kan gimana. Oke, kita beralih ke DC. DC nggak punya karakter development seperti itu. Yang mereka benar-benar fokus karakternya adalah Batman dan Superman, di mana Batman-nya berubah-ubah terusan. Ya kan? Dari awal Batman tuh, Batman Forever, Batman Begin, Batman
Dark Knight Rises, terus The Batman sekarang nanti kedepannya bakalan ada, terus Batman versus Superman, Batman vs Superman. Beda. Yang sama hanya di Batman vs Superman ke Justice League. Kayak Hulk di Marvel, yang semuanya ini baru sama karakternya Mark Ruffalo pas masuk ke Avenger. Superman dulu juga Superman bukan si Henry Cavill. Ada dari Superman Return, Superman bla 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 sampai sekarang ketemu di sampai ketemu di Man of Steel, terus Dawn of Justice, Batman v Superman, Justice League-nya juga ada 2 versi lagi kan. Jadi kayak oh my god, I have no idea gitu. Lanjut, kita saat The Avenger kita hanya tidak tahu Clint. Yang setelah itu kita ngerti sendiri bahwa Clint adalah Agent Shield, ya kan? Tapi apakah kalian tahu Cyborg? Tahu nggak Cyborg? Awalnya gimana? Yang baru kalian dapatkan penjelasannya siapa sih Cyborg ini, kenapa dia bisa jadi kayak begini, itu saat di Justice League yang Snyder Cut, yang kalian harus tonton selama 4 jam tuh. Panas bokong kalian nonton itu, serius. Kalau misalkan nonton di bioskop 4 jam, for me no thank you. I need to move my legs, I need to move my body. Gak bisa duduk 4 jam. Walaupun di The Avenger yang kita nonton Endgame 3 jam itu gak berasa apa-apa sih, karena ya kita catch sama movie-nya. Tapi bayangin nonton Snyder Cut 4 jam, ya Allah. Banyak dramanya, lebih banyak percakapannya ada yang diem. Oh, kita bandingin juga percakapan di Marvel ya. Di Marvel itu kalian pernah perhatiin nggak kalau mereka tuh terus link? Misalkan, oh si Chris Hemsworth ngomong ini, terus si Iron Man ngomong ini, terus lanjut ke sini, lanjut Nick Fury ngomong, lanjut Natasha, lanjut Clint, lanjut si ini, lanjut Loki lah. Tapi di DC itu mereka ada stay, terus ada perdebatan yang gak usah. Kayak for example saat mereka mau bring Superman back to life gitu ya, si Diana itu dia nggak mau karena itu kontroversial sama hidup apa segala macam. Tapi akhirnya dia malah fix, selesai gitu, ya udah. Kayak jadi buat apa kalian debat kusir gitu? Itu lebih kayak oh my god. Cyborg itu yang pertama, yang kita nggak tahu sama sekali siapa itu Cyborg. Terus Aquaman di yang Justice League yang pertama, kita tiba-tiba tahu aja sih Aquaman itu bagian dari kerajaan ikan atau Atlantis. Ya kita mana tahu itu awalnya si Aquaman bagaimana. Dan film solonya itu baru ada setelah Justice League. I mean, dude, really? Kenapa kalian gak buat dulu Aquaman-nya sebelum kalian buat Justice League? Biar kita ngerti dulu, oh ini si Aquaman, dia punya struggle dengan 2 dunia, ibunya dari Atlantis, ayahnya manusia, begitu. Terus beginilah apa yang sebenarnya dia fight for. Di Justice League yang pertama, kita nggak tahu ada itu. Bahkan di Snyder Cut juga nggak tahu. Terus karakternya itu terlalu honestly dark. Maksudnya itu nggak ada sentuhan kayak the dark humor, not like humor, you know. Kita bisa kita bisa bandingin. Ada satu scene yang sebenarnya fokus, yang serius gitu, yang meeting mereka mau back to another year gitu pas di Endgame, tapi kita bisa dibuat ketawa kan gara-gara celotehannya si Ant-Man atau gara-gara si Raccoon. Ada yang membuat kita bisa
audiens kayak, oh iya ini nggak boring nih, kita bisa nonton 3 jam diem duduk aja, ya Allah gitu. Tapi di Justice League nggak bisa kayak begitu. Di sana dia kayak dark, ada humor, ada komedi tapi tidak humoris, yang kayak adekku bilang di video Snyder Cut Justice League. Aku udah bikin videonya, just check them out. Nah, itu juga kayak dark banget kan, maksudnya tuh kayak, oh dude everything's black gitu, beginilah, oh ini face-nya nih, yang kita bahkan nggak tahu siapa Cyborg, yang kita nggak tahu siapa Aquaman, ini kita nggak tahu siapa Flash. Kan di seriesnya dengan di The Real filmnya itu beda. Dan Flash baru akan dibuat filmnya 2022 mendatang atau 2023. Kita udah tahu siapa Flash, baru dibuat filmnya gitu. Beda, kebalik sama Marvel yang dia buat dulu solo filmnya, kayak Doctor Strange, dia dibuat dulu solo filmnya, baru dia dimasukin ke The Avenger. Nggak kayak Captain Marvel yang dia dibuat dulu filmnya baru in di Endgame. Nggak dibuat juga itu ceritanya, maksudnya tuh nggak Aquaman dulu lah baru masuk ke Justice League, kebalik gitu. Jadi Justice League dulu, kita udah tahu dulu karakternya siapa, baru ada. Terus sekarang nih yang aku bingung si Shazam kok belum masuk ke Justice League gitu. Padahal kalau di kartunnya, ya aku nonton semua film kartun DC because it's fun. Di kartunnya itu Justice League itu udah masukin Shazam, tapi belum juga. Bahkan mau ada Black Adam, itu villain. Jadi Black Adam itu villain, ada rumornya dia dimainin sama Dwayne Johnson, tapi kita belum tahu siapa pemain Black Adam. Itu 2022 mendatang. Terus kayak, dude, kita nggak ngerti ini siapa, nggak ada intronya dulu, tiba-tiba ada aja si ini. Lah, gimana nih? Kalau di Marvelnya kita udah bisa tahu, oh akan ada karakter ini, baru dimunculkan. Walaupun di really in spoilers. Tahu kan kalau di kreditnya di paling belakang setelah semua nama-nama keluar itu kan suka ada post kreditnya. Nah, di post kreditnya itu kita juga diperkenalkan dengan karakter-karakter gitu kan. Oh nanti kedepannya bakalan kayak gini, kedepannya bakalan kayak gini, kedepannya kayak begini. DC nggak punya kayak gitu. Terus dia tiba-tiba munculin aja satu ini. Kalau yang baca komiknya atau yang nonton animasinya akan ngerti, akan nyambung, oh itu si ini, nanti linknya ke sini. Nah, jadi DC itu lebih ke, oh kamu harus nonton dulu animasinya biar kamu ngerti, oh kamu harus baca dulu komiknya biar kamu ngerti. Sementara Marvel udah ngemong audiensnya buat nonton filmnya aja cukup kok, kamu nggak harus baca komiknya, kamu nggak harus nonton animasinya dulu, kamu bisa langsung nonton filmnya dan kamu ngerti. Kalau DC nggak bisa kayak gitu, kita harus ngerti dulu bahwa cara penyampaian DC dan Marvel berbeda. Kalau Marvel diemong, yang kayak aku bilang tadi. Kalau DC ya kita harus nyari sendiri, oh ini siapa, ini bakalan begini, ini bakalan ini, harus kita kayak kita kerja aja gitu. Kalau kita yang nyari gitu loh. And ya, terus kalian pernah, kalau DC pernah nggak, oh DC kita langsung fokusnya ke gambar Batman sama Superman yang lagi berantem kayak di Dawn of Justice, nggak ada suara-suaranya, nggak ada. Ya, when I imagine Marvel, I have sound on my brain and was like, okay, this is Marvel theme. DC nggak punya, nggak kayak Harry Potter, ting 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 ting, langsung ada kan, oh Marvel beginilah,
nggak tahu kenapa ini nggak keluar aja suaranya, tapi di otakku ada. Ya gitulah. Kalau DC, bayangin aja DC, apa yang muncul? Batman sama Superman, bentar Aquaman, bentar Wonder Woman. Dude, Wonder Woman juga gitu. Maksudnya muncul dulu di Justice League, baru dibuat yang Wonder Woman. Karakternya, kita masuk ke karakternya. Kalau di karakter di Marvel, mereka itu kuat, tapi punya kelemahan kan. For example, Steve Rogers itu kan dia basically cuma orang kan, dikasih serum biar dia bisa kuat, tapi dia tetap orang kan. Dimana struggle-nya sama Peggy Carter, bagaimana persahabatannya dengan Bucky, ada sisi manusiawi yang sacrifice dirinya sendiri biar orang-orang di luar sana gak kena bom nuklir. Thor, walaupun dia dewa, dia punya kelemahan. Kelemahannya begini. Oh, Iron Man, dia cuma orang yang pakai suit super mahal, duper mahal gitu. Yang walaupun dia bisa ini, tapi dia bergantung sama teknologi. Oh, Captain Marvel, oh dia punya blast nih, proton blast, tapi di the other hand dia bisa kalah gara-gara begini. Karena kayak di Kree, dia kan jadi nggak semua powernya keluar dan baru bisa dia keluarkan di Captain Marvel, yang setelah dia realize bahwa gue bukan dari Kree nih, gue orang bumi yang dibawa sama orang Kree, begitu kan. Kalau di DC, jujur aja, karakternya itu terlalu kuat. Kayak Wonder Woman, kan kuat kan? Wonder Woman pertama, dia lawan siapa? Lawan God, lawan Ares. Superman, dia terlalu kuat, yang bisa ngalahin dia cuma Kryptonite. Batman, yeah, we know all Batman, right? You know what I mean, right? Terus kayak di Justice League, dia cuma ngelawan Stephen Wolf, dia belum ada Darkseid. Terus Stephen Wolf cuma begitu doang dan mereka harus fight together begitu. Terus kayak, oh di tengahnya, oh si Wonder Woman sama si Cyborg aja cukup kok buat ngelawan si Stephen Wolf gitu. Terus adalah si Superman bla 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 yang lainnya. Terus kayak, so what's the point? Mereka terlalu kuat gitu. Kalau terlalu kuat dan mereka punya kekurangan, kayak oh my god, ngapain gitu. Oh ya, yeah. Everything happen for a reason ya mungkin ya. Oh, di DC pengen menonjolkan kekuatan karakternya, tapi di Marvel even mereka punya kekurangan, mereka bisa melakukan itu karena mereka punya tekad yang kuat gitu, punya different size of character gitu. Kalau masih ada yang aku missed, please comment down below. Dan apakah kalian, oh iya ini bener nih kayak begini, atau kalian punya opini yang lain, just comment down below, I'll read it. That's all, I'll see you at the next video. Bye bye.